Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Delil Khairat, Kuala Lumpur. Kembali hadir dengan update harian lockdown Malaysia melalui YouTube channel di Khairat TV. Hari ini adalah Sabtu, 25 April 2020, bertepatan dengan 2 Ramadan 1441 Hijriah. Apa kabar Anda semua? Mudah-mudahan Anda berpuasa sukses berpuasa di 2 hari terakhir ini. Dan hari ini adalah 39 hari sudah Malaysia melewati PKP, uh, perintah kawalan pergerakan, atau yang lebih dikenal sebagai lockdown Malaysia. Saya berharap Anda akan menonton video ini sampai habis karena saya punya temuan yang sangat menarik hari ini terkait dengan situasi COVID-19 di Indonesia. Oleh karena itu, kita tidak akan berlama-lama membahas statistik harian. Tapi kita lihat dulu statistik harian Malaysia. Seperti biasa, ini adalah dashboard yang di-share, dirilis setiap hari oleh Kementerian Kesehatan Malaysia. Hari ini 25 April sudah 5.742 orang confirm positif di seluruh Malaysia, yang terdiri dari 3 bagian. Yang pertama, 98 orang meninggal dengan tambahan 2 hari ini. Dengan demikian fatality rate adalah 1,71, sangat baik dibanding global fatality rate yang berada pada saat ini adalah 6,97%, sedikit turun dari kemarin global 7%. Kemudian case kesembuhan juga sangat mengesankan, ada 3.762 orang secara kumulatif telah sembuh. Itu setara dengan 66% dari total confirm positif. Hari ini saja ada tambahan 99 orang dinyatakan sembuh dan discharge dari berbagai hospital di seluruh Malaysia. Lagi-lagi mengesankan. Kemudian sisanya tentu jumlah case positif semakin turun, 1.882 hari ini, setara dengan 33% atau sepertiga dari total confirm positif. Penambahan case baru hari ini hanya 51 saja. Anda bandingkan dengan penambahan case sembuh baru 99, jadi cukup jauh di bawah penambahan sembuh baru. Dan dari 1.882 ini, 36 ada di ICU, 16 diantaranya menggunakan ventilator atau alat bantu pernafasan. Jadi sekali lagi statistik Malaysia dalam 2-3 pekan terakhir ini sangat stabil dan menggembirakan sebenarnya, tapi juga sekaligus membosankan karena sangat stabil, di mana jumlah kesembuhan baru per hari selalu lebih tinggi, atau lebih, tidak selalu tapi mostly lebih tinggi daripada case kesembuhan baru. Sehingga dengan demikian jumlah case aktif yang dirawat di berbagai fasilitas kesehatan Malaysia tentu akan terus menurun. Jadi kalaupun kurva Malaysia belum menurun pun, mungkin kita sudah safe to say bahwa Malaysia sebenarnya sudah mendatar, jadi sudah sangat terkontrol. Jadi menggembirakan sekaligus membosankan. Nah, kemudian ini juga lagi-lagi memperlihatkan betapa Malaysia dalam penanganan COVID-19 ini sudah on the track menuju ke arah yang positif, yang lebih baik. Sekarang kita lihat statistik global. Statistik global yang dirilis di Johns Hopkins, sejauh ini sudah 2.858.000 orang di seluruh dunia terinfeksi, 199.000, hampir 200.000 sudah meninggal. Itu setara dengan fatality rate 6,97%. Kemudian recovered adalah 803.000, sembuh itu setara dengan 28%. Masih jauh di bawah Malaysia. Kemudian kalau Anda lihat angka ini, 4,9 juta ini adalah jumlah orang di Amerika Serikat yang sudah dites COVID-19. Kalau kita perbesar kurva ini, juga kelihatan kumulatif masih mendaki. Kemudian daily cases masih belum bisa dikatakan menurun. Ada tren menurun sedikit lalu ternyata naik lagi. Jadi masih penuh ketidakpastian. Itu global.
sekarang kita lihat Indonesia. Indonesia hari ini ada penambahan 396 kasus sehingga total 8.607. Yang meninggal 720, itu setara dengan 8,36% fatality rate. Yang sembuh 1042, recovery rate 12%, masih cukup rendah. Sisanya dalam perawatan 79,5%. Dari sisi tren juga masih mendaki sama dengan global. Kasus meninggal hari ini adalah 31, kemarin 42, sembuh hari ini ada 40. Kemudian penambahan kasus 396. Oke. Itu Indonesia secara general, dan urutan provinsi yang terkena juga didominasi oleh provinsi-provinsi di Jawa, 4 besar terakhir, dan nomor 5 baru Sulawesi. Kemudian data Jakarta, ini adalah data Jakarta. Nah, saya akan mulai pelan-pelan di sini karena saya akan mulai mengarahkan pada yang saya sebut di awal tadi, ada temuan menarik di data Indonesia. Sebenarnya ada di sini. Sabar sedikit, sepertinya loading. Ini adalah data lebih lengkap dari website corona.jakarta.go.id yang dikelola oleh pemerintah Provinsi Jakarta. Jadi ini data nasional yang tadi kita lihat. Data Jakarta ada 3.681 confirm positif, 350 orang telah meninggal, 334 sembuh, 9%, yang meninggal 10%, fatality rate, recovery rate hanya 9%, masih jauh, masih berat, dan ada 53% yang dirawat sebanyak 1.947 orang. Dan ada 28%, lebih dari 1.000 orang juga yang confirm positif tapi tidak dirawat di rumah sakit, tapi di isolasi mandiri. Ini mungkin mereka yang mild symptom atau mungkin yang tidak ada simptom sama sekali. Nah, kemarin saya sudah sampaikan bahwa ini ada kemungkinan Jakarta sudah capacity healthcare Jakarta sudah dalam pressure yang kuat sehingga tidak semua terkonfirmasi positif dirawat. Ada 28% yang harus dibiarkan di rumah atau diisolasi di rumah. Tapi poin saya hari ini bukan di situ. Sekarang saya harap Anda bisa mengikuti poin saya, logika saya, ya. Jadi kita mulai dari angka positif Jakarta di sini, 3681, lalu yang wafat di Jakarta adalah 350 orang. Jadi Anda ingat 350 orang di Jakarta sudah wafat karena COVID-19. Jadi mereka sebelum meninggal sudah terkonfirmasi positif, lalu meninggal ada 350 orang. Oke. Kemudian kalau kita lihat banyak sekali detail di sini yang bisa Anda lihat dari website Pemprov Jakarta, ini cukup baik, cukup transparan. Tapi saya akan bawa perhatian Anda ke sini. Ya, di bagian paling bawah kanan ditampilkan grafik pemakaman jenazah dengan protap penanganan COVID-19, gitu ya. Dan Anda tahu jumlahnya berapa? Per 23 atau 24 April, 24 April totalnya adalah 1.666. Ingat tadi, yang terkonfirmasi positif lalu meninggal hanya 350, tapi ada 5 kali lipat, hampir 5 kali lipatnya yang telah dimakamkan secara protap penanganan COVID-19. Jadi ada selisih sekitar 1.316 orang yang tidak terkonfirmasi telah positif, tetapi diduga positif lalu meninggal. Karena petugas tidak mau mengambil risiko, maka dia dimakamkan dengan protap seolah-olah confirm positif. Jadi 1.316 orang ini adalah kemungkinan besar adalah orang-orang yang berada di kelompok PDP, pasien dalam pengawasan. Jadi pasien PDP ini adalah orang yang sudah punya gejala demam atau riwayat demam, ada ISPA, bahkan ada pneumonia
ringan sampai berat. Jadi mereka sudah dirawat. Jadi oleh karena itu sudah dirawat dan punya riwayat perjalanan ke negara terjangkit dalam 14 hari terakhir. Jadi diduga sudah ada infeksi tetapi belum terkonfirmasi, hasil tes mungkin belum keluar begitu atau mungkin belum dilakukan tes. Tapi pasien sudah cukup parah atau sudah harus dirawat dan mereka dirawat gitu. Nah, banyak di antara mereka yang meninggal sebelum hasil tes mereka keluar terkonfirmasi positif. Nah, itulah sebenarnya yang membentuk selisih di sini, selisih antara 1666 dikurangi 350 sama dengan 1316. Memang mungkin tidak semua 1316 ini akhirnya ternyata confirm positif. Tetapi kita perlu tahu, akan sangat menarik sebenarnya kalau kita bisa tahu dari 1316 ini yang belum terkonfirmasi positif pada saat meninggal, lalu hasilnya keluar, berapa sih dari mereka yang positif, yang benar-benar positif? Jadi walaupun konfirmasi itu keluar setelah mereka meninggal, tapi kita perlu tahu berapa persen dari mereka dari 1316 ini yang ternyata akhirnya memang turn out to be positif. Itu penting gitu ya. Kalau tidak maka data kita adalah underestimate. Begitu ya. Nah, jadi fakta yang ditunjukkan dua grafik ini, Anda bisa lihat ini sekali lagi ya, lebih detail. Setiap hari itu ada 45, ada 45, ada 47, 33, paling tinggi adalah 71 orang di Jakarta meninggal dan dimakamkan dengan protap penanganan COVID-19. Total akumulatifnya dari tanggal 2 Maret sampai tanggal 24 April adalah 1666. Tetapi angka positif meninggal yang terkonfirmasi positif COVID lalu meninggal hanya 350 orang. Jadi ada gap 1316 yang tidak bisa dijelaskan di sini. Nah, dugaan saya 1300 gap yang terlalu besar ini, begitu banyak PDP orang yang dalam status PDP yang tidak terkonfirmasi apakah positif negatif, itu menandakan kita sedang keteteran dalam melakukan pengujian. Jadi kapasitas lab-lab kita di Indonesia untuk menguji melalui pengujian PCR, polymerase chain reaction, yang sangat akurat itu, untuk membuktikan seseorang itu positif atau negatif COVID-19, itu jauh di bawah keperluan kapasitas yang diperlukan agar kita mendapatkan data general yang akurat. Itu asumsi saya atau hipotesis saya melihat kontradiksi data di sini 350 berbanding 1666 di sini dan ada 1316 yang tidak bisa dijelaskan positif negatifnya. Kemudian juga kita tidak tahu apakah yang tidak jelas, katanya tidak jelas ya. Nah, jadi hipotesis saya dari sini adalah bahwa ini sepertinya kapasitas testing Indonesia sangat rendah, tidak mencukupi. Oleh karena itu, mari kita lihat datanya. Saya sekarang pergi ke data sini. Ini adalah data yang kita peroleh dari EOCRU. EOCRU itu adalah singkatan dari mana ya tadi saya catat. Eijkman Oxford Research Unit dari Eijkman Institute Jakarta. Ini adalah data menunjukkan positive proportion of cumulative reported PCR-based test among Indonesian COVID-19 lab. Jadi grafik ini menunjukkan berapa tes yang sudah dilakukan di Indonesia secara kumulatif. Angkanya ada di sini sekitar 50.000 lebih sedikit. Mungkin kita ambil gampangnya 55.000 tes.
Anggaplah apa namanya 55.000 orang supaya lebih gampang kita menghitung dan menalarnya. 55.000 orang sudah dites di Indonesia dengan metode PCR ini atau swab test. Lalu dari 55.000 orang itu proporsi positifnya adalah sangat tinggi. Perharinya di sini Anda lihat memang cukup rendah awalnya, tetapi begitu mulai di pertengahan Maret berada di atas 20%. Ya. Jadi kalau kita rata-ratakan ini barangkali ya katakanlah 15-20%. Ya, 15-20%. Kita ambil tengah-tengah saja, 17,5% atau 20% deh lebih gampangnya. Jadi ada 20% dari 50.000 orang ini, 55.000 sampel ini yang positif. Dan saya rasa memang sekitar begitu, karena positif kita tadi kalau kita lihat, kita ambil aja ini angkanya, 8.607 itu yang positif, dibagi 55.000. Oke, Anda bersabar, saya hitung dulu pakai kalkulator. Saya nggak terlalu bagus dalam menghitung. 8607 dibagi 55.000, ya. Berarti ini 15,6, ya. Ini 15,6%. 15,6%. Try again. 8607 bagi 55.000. Yes, 15,6%. 15,6%. Ya. Jadi 15,6% dari yang di tes itu ternyata positif. Kalau kita lihat data yang lain, ini testing jumlah orang yang dites selama ini dalam kurun waktu 2 Maret sampai 24 April itu sekitar 32 hari. Yang dites tadi totalnya sekitar 55.000, ya, berarti memang sehari itu kapasitas kita cuma mampu sekitar 1.000 orang per hari. 1.000 orang per hari, ya. Lab-lab di Indonesia hanya mampu melakukan tes untuk 1.000 orang per hari saja, gitu, ya. Nah, sekarang kita lihat apakah itu mencukupi atau tidak. 1.000 orang per hari, total sejauh ini adalah 55.000 orang dites. Dan 15,6% memperlihatkan positif. Oke, WHO mengeluarkan semacam guidance bagi negara-negara bahwa apabila proporsi positif masih di atas 10%, jadi apabila proporsi positif masih di atas 10%, itu berarti testing di suatu negara atau suatu wilayah itu belum mencukupi. Artinya masih banyak orang-orang di luar sana yang belum terdeteksi, belum dites, tapi mereka sebenarnya membawa virus. Dan ini tentu berbahaya. Mereka menularkan virus itu kepada orang-orang di sekitarnya. Apalagi 80% lebih dari pembawa virus corona ini mereka tergolong ke dalam dua kelompok, either tidak ada gejala sama sekali, mereka nggak tahu bahkan mereka carrier. Yang kedua ada gejala tapi ringan. Nah, kita orang Indonesia biasanya kalau untuk gejala flu ringan mungkin kita cuekin, gitu, ya. Kita biasa saja, kita tetap melakukan aktivitas seperti biasa, pergi bekerja, pergi bepergian dan sebagainya, sehingga kita berinteraksi dengan banyak orang. Nah, ini berbahaya. Jadi apabila proporsi itu masih di atas 10, maka testing harus digenjot supaya proporsi positif itu bisa turun ke di bawah 10. Kita lihat negara lain bagaimana. Kita lihat untuk Amerika misalnya, ya. Untuk Amerika tadi
sudah saya perlihatkan bahwa di Amerika itu sudah 4,8 juta, 4,9 juta. Ini oke. Okay. Di Amerika sudah 4,9 juta orang dites, gitu ya. Dan 900.000 orang ternyata positif. Jadi dengan 900.000 orang positif dan yang dites 4,9 juta, itu artinya rasio proporsi positifnya sekitar 18,5%. 18,4-18,5%. Jadi Amerika juga kurang lebih berada di posisi yang sama dengan Indonesia, bahwa proporsi positif masih di atas 10%, sehingga itu membuktikan masih banyak orang di luar sana yang belum dites, maka tes harus digalakkan, digenjot semaksimal mungkin. Bedanya adalah apabila Amerika sudah mencapai angka 4,9 juta yang dites, Indonesia masih berada di area 55.000 saja. Ini cukup memprihatinkan. 4,9 juta orang yang dites di Amerika itu setara dengan 15.000 orang dites per 1 juta. Nah, kalau di Indonesia 55.000 tes yang sudah dilakukan itu hanya setara dengan 207 orang dari setiap 1 juta penduduk. Jadi antara Amerika dan Indonesia sangat jomplang sekali. Nah, saya bandingkan Amerika Indonesia karena kedua-duanya berada di kurang lebih stage yang sama. Pergerakan COVID-19-nya masih sama-sama bergerak cepat, gitu ya. Jadi masih menanjak. Kita lihat Malaysia untuk membandingkan satu kali lagi. Ini adalah data yang real time juga dikeluarkan oleh Malaysia. Nah, dari Biro Statistik Malaysia rilis data bahwa examination data di Malaysia itu sudah mentes lebih dari 126.000, hampir 127.000 penduduk Malaysia. 127.000 sudah dites, dan positif rate-nya adalah 4,52%. Ya, 4,52%. Jauh di bawah 10%. Gitu ya. Total positifnya hari ini Anda bisa lihat di situ yang tadi juga saya sampaikan di awal, 5.742. Jadi 4,52%. Jauh di bawah 10%. Ini mengindikasikan bahwa Malaysia sudah on the track. Malaysia sudah jauh lebih advance daripada Indonesia maupun Amerika Serikat, di mana artinya testing yang dilakukan oleh Malaysia itu juga sudah mencukupi, karena positif rate-nya 4,52%. Jadi bisa dikatakan sebagian besar yang benar-benar orang-orang terinfeksi di Malaysia sudah dites oleh otoritas Malaysia. Sementara di Indonesia dan Amerika masih terlalu banyak proporsi populasi yang belum dites. Bahkan mungkin lebih banyak proporsi yang belum positif di luar yang belum dites dibandingkan yang sudah dites. Terutama untuk situasi di Indonesia, di mana kita baru mentes 55.000 orang saja, hanya 200 orang per 1 juta penduduk. Sementara Amerika saja berkejaran dengan demikian dahsyatnya, sehingga sudah 4,9 juta penduduk dites, setara dengan 15.000 orang per 1 juta penduduk. Sementara Malaysia melakukan tes 127.000, itu setara dengan kurang lebih
4.000 orang per 1 juta penduduk. 4.000 orang per 1 juta penduduk. Jadi tidak sebanyak Amerika, karena sepertinya memang wabah di Malaysia tidak seganas tidak separah di Amerika, tidak seluas di Amerika. Tetapi kalau kita bandingkan dengan Indonesia, tetap Indonesia terlalu jauh ketinggalan, hanya 55.000 saja, sementara Malaysia sudah mentes hingga 127.000. 4.000 orang per 1 juta penduduk, sementara kita baru 207 orang per 1 juta penduduk. Nah, itu temuan saya hari ini. Jadi dari temuan ini yang bisa saya simpulkan adalah bahwa situasi di Indonesia sepertinya cukup gawat. Artinya angka-angka yang saat ini dirilis oleh otoritas Indonesia, Kementerian Kesehatan atau BNPB, underestimate underestimated potensi sebenarnya. Jadi underestimated dari angka sebenarnya. Saya tidak mengatakan bahwa otoritas kita menyembunyikan data, tidak. Saya yakin mereka sudah menampilkan data sebenarnya yang mereka punya. Tetapi underestimation yang terjadi di Indonesia ini terjadi karena kemampuan kita melakukan tes PCR terlalu rendah. Kita keteteran jauh sekali dari yang diperlukan. Gitu ya. Angka-angka yang saya sebutkan tadi mengindikasikan itu dengan sangat kuat sekali. Sementara testing ini adalah merupakan salah satu salah satu langkah yang paling penting. Saya pikir paling penting karena hanya dengan melakukan tes inilah kita bisa betul-betul mendeteksi seseorang itu positif atau negatif. Ia menjadi lebih penting setelah diketahui bahwa ternyata 80% pembawa virus ini ternyata tidak bergejala atau membawa gejala ringan saja, mild symptom. Sehingga mereka tetap bisa bekerja, bisa beraktivitas seperti biasa, berinteraksi dengan banyak orang seperti biasa, lalu menularkan ke banyak orang seperti biasa, sehingga dengan demikian mata rantai penularan baru terus berkembang dan bisa meledak gitu. Jadi yang saya ingin katakan bahwa pertama, definitely saya yakin angka yang ditampilkan secara resmi di Indonesia adalah underestimated, gitu ya. Tidak mencerminkan angka yang sesungguhnya, dan ini berbahaya, ini gawat. Pemerintah harus mengejar ini. Masalah utamanya sudah jelas, kemampuan mentes tidak mencukupi. Pemerintah mestinya segera membenahi area ini, segera lakukan tes massal, tes sebanyak-banyaknya, berdayakan sebanyak mungkin laboratorium di seluruh Indonesia untuk melakukan testing PCR agar kita dapat mendeteksi sebanyak mungkin confirm positif, baik yang ada simptom ataupun tidak. Semua carrier kita identifikasi, deteksi, lalu bisa diisolasi untuk memutus mata rantai penularan. Yang sakit bisa dirawat dan atasnya dilakukan prosedur protap COVID-19 agar kita juga bisa melindungi frontliners kita, para dokter-dokter dan perawat-perawat yang sangat kita perlukan pada saat-saat sulit ini. Jadi satu lagi, bahwa kenyataan begitu banyak dokter yang meninggal di Indonesia, lebih dari 30 orang. Bahkan kemarin saya baca di surat kabar IDI, Ikatan Dokter Indonesia, menyatakan 44 dokter di Jakarta saja sudah meninggal. Ini membuktikan betapa kasus confirm positif yang tidak terdeteksi itu begitu banyaknya. Ditambah lagi dengan faktor mungkin kekurangan alat pelindung diri, itu juga memperumit persoalan. Ya. Jadi untuk saudara-saudari yang di Indonesia, ini situasinya. Sebenarnya Indonesia cukup gawat, kita underestimation. Banyak di luar sana berkeliaran orang-orang yang belum dites, tidak terdeteksi, tapi sesungguhnya mereka membawa virus corona.
gitu ya. Jadi itu situasi yang kita hadapi saat ini tanpa melakukan percepatan peningkatan kapasitas tes. Uh, Maka penularan Indonesia akan terus cepat, dan Indonesia saat ini mungkin masih berada di fase eksponensial. Kita takutkan adalah fase eksponensial itu bisa demikian panjangnya sehingga kurva kita tidak pernah flat gitu ya. Sehingga dibutuhkan waktu yang sangat lama untuk Indonesia betul-betul bisa menghabiskan, menyelesaikan, menanggulangi COVID-19 ini. Kita bisa mungkin menjadi salah satu negara yang belakangan bisa menyelesaikan ini. Dan di antara itu akan begitu banyak korban yang jatuh dari COVID-19 ini, baik yang terdeteksi confirm positif maupun yang tidak terdeteksi. Seperti tadi saja Anda sudah lihat bahwa jumlah pemakaman di Jakarta yang dilakukan dengan protap COVID-19 5 kali lipat dari angka resmi wafat COVID-19 yang dirilis oleh pemerintah Indonesia secara resmi. Jadi ini adalah sesuatu yang sangat mengkhawatirkan bagi saya. Pesan saya bagi Anda semua yang berada di Indonesia saat ini, bro and sis, om tante, bapak ibu semua, please, yang Anda bisa lakukan adalah betul-betul batasi mobilitas Anda, patuhi PSBB yang telah diumumkan oleh pemerintah, di rumah saja, jauhi tempat-tempat keramaian. Anda akan bosan. Saya sudah merasakan itu selama 39 hari ini, tapi pada saat ini diperlukan betul-betul kedisiplinan kita semua untuk memutus mata rantai ini, sembari pemerintah juga meningkatkan kapasitas testing. Itu tetap wajib, tapi Anda sebagai warga negara, sebagai publik juga harus menjalankan peran Anda untuk mengurangi potensi penularan baru COVID-19. Dengan situasi ini, maka Indonesia, ruang publik Indonesia jauh lebih berisiko daripada Malaysia, saya bisa katakan. Artinya peluang Anda terjangkit atau terinfeksi COVID-19, coronavirus di Indonesia jauh lebih besar daripada di Malaysia misalnya, karena situasinya yang sudah sangat berbeda. Malaysia sudah di area di stage yang mendatar. Jadi sekali lagi pesan saya, Indonesia cukup mengkhawatirkan. Saya tidak tahu nih sekarang apakah tadi dari data yang tadi dimakamkan dengan protap COVID-19, tapi hasilnya belum keluar sehingga dia tidak termasuk di dalam confirm positif yang meninggal. Lalu setelah meninggal, kalau ternyata dia positif, apakah pemerintah memasukkan orang ini ke dalam positif 19 di atas? Kalau tidak, lagi-lagi ini adalah sumber underestimation of data di Indonesia. Jadi itu pandangan saya. Saya berharap ini menjadi perhatian teman-teman di Indonesia, pemerintah juga. Saya tidak menakut-nakuti. Saya sudah perlihatkan tadi data yang dirilis secara resmi oleh pemerintah Indonesia, oleh data global pemerintah Malaysia juga. Anda bisa bandingkan. Tidak ada data yang saya karang-karang, itu data yang dirilis secara official semua. Saya membuka diri untuk diskusi apabila Anda melihat ada masalah dengan logika berpikir saya di sini, atau Anda punya pandangan lain yang juga membawa pada konklusi atau kesimpulan yang mungkin berbeda dengan saya. Itu saja update saya hari ini. Dimanapun Anda berada, terutama di Indonesia, stay safe, stay healthy, jangan kemana-mana, stay at home, jaga jarak. Semoga krisis corona ini segera berlalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.